Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik seluruh Indonesia, khususnya para penggiat anggur impor seluruh Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, pada kesempatan hari ini saya sajikan konten yang meliputi kegiatan diskusi dan sosialisasi ASPAI atau Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia, disebut ASPAI, itu pada tanggal 25 September tahun 2022. Oke kawan-kawan, kita simak bagaimana jalannya diskusi dan sosialisasi tersebut. Kita tonton bersama-sama videonya, jangan di skip, insya Allah bermanfaat. Oke. Mensosialisasikan lagi apa sih Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia atau kita sebut ASPAI. Kenapa saya bersemangat sekali untuk gabung? Jadi kebetulan di sini ada 3 orang, saya pribadi sudah di ASPAI, Om Faris dan Om Said. Kebetulan saya di ASPAI menjadi pengawas. Ini ada Om Said bendahara 2, Om Faris ada di Humas. Ada Om Yadi juga, tinggal nanti tambah aktif lagi, ada di divisinya Om Faris, satu divisi di multimedia. Seperti itu. Mungkin bisa teman-teman yang belum paham akan asosiasi bisa kita rebut dulu. Jadi biar kita sama-sama paham apa sih asosiasi, kenapa kita mau merakit ke sana. Di sini saya berharap komunikasi tidak satu arah, sampaikan pertanyaan-pertanyaan supaya kita benar-benar yakin bahwa kalau kita memang harus bergabung, apa sih manfaatnya, apa sih yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita manfaatkan, terus buat kita pribadi dan teman-teman di komunitas ya. Mungkin seperti itu. Mungkin saya silakan waktu ke Om Faris untuk mensosialisasikan apa sih Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia atau ASPAI. Silakan Om Faris. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terharu sekali. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir di acara pembentukan DPD ASPAI wilayah Depok. Jadi saya hanya memberikan garis besarnya saja. Sebenarnya sih lebih ada yang berkompeten untuk memberikan penjelasan tentang ASPAI ini apa gitu. Jadi ASPAI ini terbentuk dari beberapa teman-teman komunitas. Awalnya itu terbentuk di rumahnya Ibu Retno, Sekditjen Hortikultura. Itu yang hadir ada dari Jabodetabek dan Purwakarta, Subang, dan Bandung. Nah, jadi kita bentuk asosiasi. Untuk apa? Untuk memperkuat teman-teman komunitas bersinergi dengan pemerintahan, menjalankan program pemerintahan. Salah satu yang kita sedang upayakan adalah pendaftaran varietas, karena terus terang sejauh ini kan kita sudah beberapa tahun menanam itu belum ada satupun varietas yang terdaftar dari Kementan Pertanian kita. Jadi teman-teman ASPAI ini sudah mendaftarkan. Untuk saat ini ada 3 varietas yang kita daftarkan, tapi di samping 3 varietas itu ada lagi totalis semua 12 varietas yang sedang kita upayakan untuk didaftarkan. Kenapa penting didaftarkan? Karena biar kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Selama ini kan pemerintah tidak tahu kita menanam anggur itu anggur impor apa gitu, karena mereka tidak dilibatkan. Artinya ketika kita sudah mendaftarkan varietas, kita bisa lebih legal lagi untuk menanam anggur seperti itu.
Kemarin kita sudah coba audiensi dengan Bapak Dirjen. Alhamdulillah Pak Dirjen sangat antusias dan bersemangat sekali adanya ASPAI ini, dan beliau bersedia untuk menjadi pembina dan siap bersinergi dengan ASPAI. Artinya ke depan beliau sudah memprogramkan untuk program anggur ini untuk memastikan anggur lagi di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan Dirjen Hortikultura. Tahun 2023 sudah ada program dari mereka. Jadi kita harus berbenah, kita harus bersiap-siap. Ketika pemerintah sudah menyambut kita, artinya ada program, otomatis ada permintaan. Nah, itu yang harus kita siapkan dari sekarang. Jadi kebetulan ASPAI sendiri juga sudah berbadan hukum. Kita sedang membangun DPD seluruh Indonesia. Saat ini yang sudah terdaftar ada 45 DPD, provinsi dan kabupaten kota. Jadi bukan hanya provinsi doang, tapi kabupaten kota. Contohnya kayak kita di Jawa Barat ini kan harusnya satu provinsi cukup satu DPD, tapi karena penggiat ini kita banyak, ada di Depok, ada di Purwakarta, ada di Bandung, semuanya Jawa Barat. Akhirnya kita bentuk juga DPD kabupaten kota. Nah, yang sudah terbentuk kemarin dari Serambi Mekah di Kota Aceh itu sudah terbentuk DPD. Lalu ada dari Jakarta sih sudah ada, Bekasi juga sudah oke, Bogor sudah oke juga. Nanti akan kita rilis DPD-DPD yang sudah mendeklarasi bahwa mereka sudah membentuk DPD di wilayahnya masing-masing. Nah, tinggal kita ini, Depok ini, bagaimana, kapan kita membentuk? Gitu. Ya mungkin itu aja kita rembukan bersama saat ini. Saya berharap semuanya bisa tampil, apa saja yang akan diutarakan, saya berharap di sini semua kita tuangkan di sini, sehingga bisa membuat satu solusi. Walaupun ada beberapa kontroversi dan segala macam, kita tuangkan di sini, kita jadikan ini solusi untuk lebih baik. Gitu. Saya kira dari saya itu aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya lagi lebih jauh tentang ASPAI, silakan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pasti teman-teman kan bertanya, apa keuntungan saya menjadi anggota ASPAI melalui DPD? Jadi kalau kita bicara apa keuntungannya, yang jelas salah satunya pasti pertanyaan teman-teman, apa sih keuntungan yang dari ASPAI? Salah satunya saya pribadi, kenapa saya pribadi tertarik bergabung di ASPAI? Satu gini, selama ini kita berkebun itu masih ilegal, banyak kasus yang dicabutin, ratusan ribuan pohon dan sebagainya yang membuat kita sebenarnya tidak tenang, takut untuk berkebun. Jadi di sini di ASPAI tadi sudah disampaikan Pak Anies, kita sudah mendaftarkan, ini sudah berjalan 3, yang insya Allah target kita adalah 12 sementara ini, dan 3 diantaranya adalah kemuliaan. Kemuliaan itu adalah kita menciptakan varian baru. Salah satunya yang sudah ada di teman-teman PAD ini, ada varian DK dari Purwakarta. Alhamdulillah kita sudah dapat satu, F2-nya. Nanti itu bisa jadikan pengembangan ke depan-depan di sini. Apa keuntungannya? Kita mendapat perlindungan hukum. Mendapat perlindungan hukum bukan perlindungan, pendampingan hukum. Pendampingan hukum itu apa? Misalnya ada contoh kasus seperti kemarin ada selembaran dari Provinsi Jawa Barat akan menertibkan para penggiat tanaman ya. Karena biar bagaimanapun ada regulasi tanaman-tanaman yang ilegal itu mereka punya hak untuk merentas ya, untuk menghilangkan, untuk mencabut dan sebagainya. Dia punya hak. Nah di sini asosiasi sendiri sedikit banyak kita disupport sama kebetulan kementerian langsung ya di Dirjen Hortikultura. Regulasi-regulasi apa yang sebenarnya kita dapat informasi yang sebenarnya yang beresiko, yang tidak beresiko, ini bisa kita jalankan. Contohnya kemarin kita dapat himbauan dari Pak Dirjen sendiri, kalau untuk dalam kalangan internal masih diperbolehkan varian-varian apa yang itu kita dapat penjelasannya. Satu itu. Kedua, apa sih asosiasi? Asosiasi sebenarnya cuma wadah. Kalau teman-teman berpikir bahwa ini ada unit bisnis dan sebagainya, menurut saya tidak bisa. Fungsinya apa? Karena gini, contoh program yang akan kita canangkan adalah 1 juta bibit penanaman nasional, misalnya di anggaran 2023. Misalnya 1 juta bibit, misalnya kita tanam nasional. Regulasi yang bisa mengambil proyek itu di pemerintahan adalah berbadan hukum, tidak bisa personal komunitas dari berbadan hukum. Dan kita akan mesti melalui asosiasi, contoh kayak kita di asosiasi kedokteran, asosiasi yang baru lagi viral asosiasi dukun ya, itu ada asosiasi lagi lawyer, mereka punya asosiasi semua. Jadi regulasi itu yang akan kita manfaatkan. Jadi pada saat kita mendapatkan proyek-proyek, kita bisa membuat program anggaran untuk 2023. Misalnya gini, contohnya yang nyata sudah kita lakukan ini, insya Allah Depok ini saya kemarin bersama teman-teman mengajukan program BIMTEK. Program bimbingan teknis itu yang insya Allah di pengajuan kita di 5 November, insya Allah Depok kebagian. Buat saya itu sangat besar manfaatnya untuk kesamaan visi misi, pengabdian ilmu dan sebagainya, itu akan terjadi. Dan itu disupport langsung oleh Kementerian Hortikultura dan Pertanian. Poin selanjutnya, ya tadi saya bilang, pada saat ada program itu, asosiasi hanya mengambil proyeknya. Misalnya kita kebagian di Depok nih, kita bagi-bagi, misalnya kita kebagian 500 bibit. Tidak bisa komunitas lain atau anggota lain yang tidak tergabung dalam asosiasi untuk mengambil proyek itu. Poin pertama itu. Poin keduanya,
asosiasi tidak bisa mengambil, kalau Depok selagi masih mumpuni untuk ada 500 bibit, tidak bisa ngambil dari tempat lain. Begitu. Jadi kembali kepada kita lagi sebenarnya. Jadi proyek-proyek itu yang akan dapat, contohnya pengadaan greenhouse ini sudah di ACC adalah di KAT dan di Bogor sudah dapat program greenhouse dari. Nah, nanti anggaran-anggaran seperti itu bisa kita ajukan dalam program kerja kita. Selain itu kita juga sudah mendapatkan support seandainya kita baru mau bermain dengan institusi lokal dalam pertanian Depok misalnya. Kita dapat dorongan dari asosiasi untuk mempermudah kita membuat program-program dengan institusi lokal kita, Pemda Depok misalnya. Jadi sebenarnya menurut saya itu sangat banyak manfaatnya. Nanti juga kita akan adakan diskusi, seminar, terus pendampingan misalnya ada teman-teman berkebun, teman-teman penghobi. Apa yang bisa kita dapatkan? Kita mendapatkan pendampingan secara teknis ya. Mungkin itu. Teman-teman ada pertanyaan yang mau diajukan berkaitan dengan asosiasi? Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hobi aja, ya di rumah aja. Dan pengennya sih di sekitar itu ada tetangga nanam anggur, kira-kira gitu aja lah, apa namanya, sisi sederhana saya gitu Pak. Nah, selama ini kan bergabung di Anggur Depok gitu ya, diajak Pak Saif juga, Pak Faris, Anggur Depok. Kemudian ini ada asosiasi. Yang jadi penasaran saya itu kesannya seolah-olah ASPAI ini mengakomodir keanggotanya kelompok, ya. Kalau saya baca di sini memang ada ini Pak, di anggaran dasar itu yang menjadi anggota itu warga negara Indonesia, apakah petani atau penghobi, individu sifatnya. Tapi di anggaran rumah tangga disebutkan individu atau kelompok, ya. Ya, ada di sini pengertiannya gitu ya. Jadi yang mungkin kayaknya nggak tegas gitu loh. Apakah anggota ASPAI individu saja atau individu atau kelompok, jadi ada kata kelompok budaya, berarti kelompok bisa menjadi anggota ASPAI gitu ya. Saya kira mungkin kalau saya sadar ini ke individu aja, tapi nggak tahu teman-teman mungkin kita nyusun anggaran rumah ADAT ini ada pemikiran apa untuk memasukkan anggota ASPAI itu ada kelompok gitu ya. Karena kalau kita bicara misalnya kelompok kan di tingkat pemerintah sudah ada kelompok tani, apakah itu, tapi kan nggak, ini juga satu kelompok tergabung beberapa individu sama kedudukannya dengan anggota individual gitu loh. Jadi kalau mau kelompok mau jadi anggota ada kategori lain lagi, jadi jangan samakan. Kira-kira itu yang sempat terpikir terkait dengan keanggotaan ASPAI. Itu aja dulu, makasih. Maksud teman-teman adalah gini, bisa individu, bisa kelompok. Maksudnya kelompok itu mungkin ada kelompok tani yang ingin bergabung, mungkin ada kayak seperti kita nih, komunitas pencinta anggur Depok ini ingin bergabung, mungkin maksudnya teman-teman seperti itu, yang tapi memang struktur bahasanya memang mengakibatkan multitafsir ya. Mungkin itu nanti poin yang Bapak masukkan itu nanti yang kita bicarakan ke internal kita, karena memang kebetulan masih banyak Pak kalimat-kalimat yang memang masih multitafsir dan sebagainya, itu akan kita coba perbaiki lagi. Tapi maksudnya dari penjelasan itu adalah kita bisa memang merangkul. Makanya memang ada beberapa pertanyaan contohnya seperti ini. Rata-rata asosiasi itu kan sebenarnya kayak ID itu personal to personal, gitu ya. Personal to personal, kenapa kita mesti ada pembuatan DPD seperti partai? Itu ada beberapa pertanyaan seperti itu. Mungkin pertanyaan itu bisa sedikit banyak seperti ini. Program-programnya salah satunya memang sebenarnya kita tidak, ini maksud dan tujuannya Pak ya, maksudnya saya maaf salah. Jadi kita tidak membongkar struktural kelompok, misalnya seperti kayak ABK Bekasi, ada Bogor, ada KAJ-nya. Secara struktur kita tidak membongkar mereka, kita memang merangkul. Jadi istilahnya apa yang sudah mereka jalankan kayak di KAJ di bawah Om Yatno itu, mereka sudah menjalankan dengan institusi pemerintahan DKPK Jakarta Timur. Nah justru kita tidak mau berintervensi, justru kita malah mau mensupport. Intinya mau menguatkan lah. Seperti itu. Mungkin di Bogor pun ada program, kemungkinan Depok pun nanti kita ada program. Jadi kita akan bersinergi. Jadi asosiasi ini akan mendorong, membantu, tidak akan ada intervensi untuk menekan kecuali bicara dengan regulasi. Mungkin ada berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dari pendampingan hukum tadi Pak ya. Ini melanggar kayak yang kita sosialisasikan, kita komunikasikan. Maksudnya mungkin seperti itu Pak. Nanti masukannya akan kita coba sampaikan kepada pengurus-pengurus yang berkaitan dengan ADART itu. Semoga bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang masih ada multitafsir, kita pun di internal masih menggodoknya. Tapi memang karena memang kebutuhan kita di saat ini istilahnya masih overlapping Pak, banyak sekali kita pekerjaan yang kayak saya di pengawas masih membantu di divisi-divisi yang lain, Om Faris dari divisi humas masih membantu. Ya masih saling overlapping, memang keterbatasan kita hanya 32 orang pendirinya Pak, seperti itu. Mohon maaf kurang lebihnya kalau kurang jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
penjelasan dari Pak Ketua bahwa varietas anggur yang sudah dapat hak paten ya, belum, baru mau didaftarkan ya. Nah sementara ini kan jenis anggur itu varietasnya banyak banget yang impor itu. Nah sementara yang baru mau didaftarkan 3 varietas. Itu varietasnya udah nama asli ngedoping dari itu ya, dari impor. Jadi udah asli nama Indonesia gitu kan. Ya. Nah terus kita kan udah banyak nanam anggur jenisnya. Nah itu ke depannya gimana? Nah yang banyak itu. Terus yang kedua, udah ada jenis yang udah dipatenkan misalnya ya. Nah ada di kelompok kita ini kan udah ada yang mulai pemilihan gitu. Nah kalau bisa saran saya di antara kelompok ini untuk salesnya atau penjualannya itu diusahakan gitu harga kelompok kalau bisa gitu ya. Jangan kita istilahnya ngambil untung lebih gede gitu karena kita satu kelompok gitu ya. Kalau bisa ya harga persaudaraan gitu satu kelompok. Kecuali kalau keluar ya udah boleh lah, itu kan bisnis gitu, lain cerita. Nah, tapi selama ini kadang-kadang maaf ya, saya beli di luar sama beli di ini kadang-kadang mahalan di dalam gitu. Terang aja ya. Anggurnya sih asli sebenarnya. Saya dari tahun 2019 saya udah beli banyak bibit. Pertama sih online, cuman ternyata bohong karena itu Isabella sama iya. Nah akhirnya setelah saya dibohongi, akhirnya saya cari informasi. Alhamdulillah banyak YouTube. Akhirnya saya beli di Aris Channel Kediri. Nah itu semua yang saya beli anggurnya asli impor semua. Sampai sekarang alhamdulillah. Meskipun sering ode karena belum tahu caranya awal-awal. Tapi sekarang insya Allah sih anggurnya udah lumayan. Saya nanam di kampung juga udah bagus. Nanam di sini juga udah tetangga udah sering nyicipin, alhamdulillah. Nah mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu tadi bagaimana teman-teman yang sudah menjadi seller berkaitan dengan asosiasi. Oke, jadi gini, kita dapat poin bahwa gini, dari varian-varian yang sudah kita daftarkan, bedanya apa dengan varian yang belum terdaftar? Karena gini, sementara ini di Indonesia baru ada 9 varian yang sudah terdaftar, itu yang under Bali Jestro, walaupun Bali Jestro cuma ada 3. Jadi yang kebetulan itu bukan wine grape, itu ada kebetulan bukan table grape, itu wine grape. Nah, yang kita daftarkan ini adalah table grape. Pertanyaannya, bagaimana dengan varian-varian kita yang lain yang sudah ada? Apakah itu kita melanggar hukum? Apakah kita kemungkinan bakal disikat sama regulasi dan sebagainya? Kemarin kita dapat penjelasan dari Pak dari Dirjen langsung. Selagi itu masih di kalangan, jadi saya menjual kepada Om Faris, kepada Pak Ustadz, kepada teman-teman lain, selagi masih antar kalangan itu masih aman. Poin pertama itu. Selagi itu masih tidak beda dengan kita menawarkan online. Itu di luar kalangan itu bisa kena pasal marketplace terutama. Satu itu. Kedua, teman-teman yang sudah membudaya varian-varian yang sudah ada, jalankan terapi dan kita jalankan masing-masing, insya Allah akan ada pendampingan hukum yang kalau seandainya nanti ada mungkin oknum yang jahil, mungkin pemahaman teman-teman jangan kaget, termasuk saya pada saat mendirikan kebun di Bogor dengan cerita 1000 bibit dicabut, Pak. Itu kita karena tidak murah ya gitu ya, itu kita agak gede untuk bikin bibit, untuk bikin kebun. Tapi sekarang kita sudah perlindungan sudah dapat kejelasan dari Pak Dirjen sendiri, selagi itu masih di kalangan, itu masih aman. Terus Ibu Retno, Bu Sekris bilang under 2 hektar masih kita bantu secara lisan ya. Tapi kalau kita bicara regulasi undang-undang, 1 pohon pun salah. Tapi insya Allah kita akan ada pendampingan. Dalam arti pendampingan ini bukan berarti kita pasti benar. Yang namanya pendampingan itu sama kita wajar ya, salah tetap salah, minimal kita bisa mengurangi hukumannya atau bagaimana. Ayo cabut aja Pak, bakar aja tapi kita di penjara, mungkin seperti itu. Ini faktanya gitu. Nah berkaitan dengan yang kedua, berkaitan dengan harga bibit tadi Pak ya. Memang jadi begini, ada beberapa teman-teman mungkin kayak seperti saya pribadi mohon maaf tidak pernah mau jual anggur murah. Kenapa alasan saya tidak mau jual anggur murah? Karena mohon maaf saya sendiri ngalamin bagaimana kita membesarkan, bagaimana kita mendatangkan impor, resikonya kasus terakhir saya nyangkut 30 juta. Mohon maaf mungkin teman-teman saya tidak mendiskriminasi teman-teman. Ini mungkin sekedar ini sudut pandang saya Pak ya. Kenapa mereka jual murah? Karena mohon maaf, mereka tidak merasakan entres mungkin minta, rostok mungkin nutur. Itu yang memang salah satu faktor itu. Kedua adalah yakin nggak lo bahwa varian yang dijual itu sama? Kenapa kayak saya tidak pernah jual murah? Saya memberi garansi. Saya memberi keterangan rostok saya apa, kekuatan rostok saya apa, minimal standar bibit saya seberapa, validasinya yakin atau tidak. Naskahnya jelas kan Pak? Jadi kalau di saya pribadi, semua tanaman yang di rumah saya itu naskahnya jelas. Dari siapa sumber, dari Ukraina masuk lewat siapa pintunya. Rata-rata yang saya bisa F2-nya. Paling jauh F3-nya. Mungkin teman-teman, makanya pola-pola seperti itu kedisiplinan dan pemangkas. Kalau saya menerapkan, saya mau mangkas akademik
akan hanya akademik yang saya pangkas, saya kumpulkan semua sampai bersih, saya packing satu, selesai akademik saya pastikan interestnya. Varian kedua Jupiter saya pangkas. Kedisiplinan para pembuat bibit ini kan menjadi pertanyaan, banyak terjadi kita beli Jupiter datangnya email dan sebagainya, itu mungkin banyak kasusnya. Mangkasnya bareng itu berarti. Ya, makanya pola-pola seperti itu. Nah, makanya kenapa ada para penjual mahal? Maksud saya pada saat kita jual murah lebih baik saya kasih karena akadnya lebih mulia daripada saya di harga 25.000, 35.000 gitu ya. Terus kedua, berkaitan dengan kenapa kita bisa lebih murah dan lebih mahal, Pak? Kenapa kita tidak bisa? Mungkin gini, saya punya satu wacana yang memang sudah lama juga. Maksudnya gini, yuk kita bangun unit bisnis saling mendukung. Contoh kita replika paling dekat aja di ABK deh. ABK itu disitu ada pelopornya, ada Om Tanu sama Om Ibul. Kasus terbesar kebanyakan konflik yang ada di grup itu adalah seller. Karena mereka tadi jual murah, varietasnya jelas, rosok nutur, entres minta. Tidak merasakan satu entres itu, saya pernah merasakan satu mantap cuma 500.000. Mungkin Om Indra saksinya, kita merasakan kita beli bibit 2 juta sebesar ini. Kalau kita jual segini harganya cuma 150.000, mendingan saya kasih, lebih mulia saya kasih dibandingkan saya dibayar 150.000. Itu satu sisinya gitu Pak ya. Karena kita merasakan, kita deg-degan impor, sampai terakhir kasus saya nyangkut 30 juta, kita tidak bisa membuat apa-apa gitu kan. Ya maksudnya nilai itu yang kita hargai gitu kan. Itu udah datang untuk hidupinnya sendiri, mempersiapkan prosedurnya, pertanggungjawabkan varietasnya. Saat kita miss siap kita untuk dikomplain, mungkin itu. Kedisiplinan varietas itu nemtek disiplin apa, stoknya umur berapa, gimana standar bibit yang layak untuk langsung kita grounding. Mungkin faktor-faktor itu. Di Malang pun ada yang murah, sampai jual 25.000 itu ada. 15.000 apa Omami? Malah saya baru dengar 15.000. Itu kan maksud saya, miris saya, lebih baik saya kasih ke orang. Kalau saya harga 25.000 udah saya nggak ikhlas. Kalau saya pribadi. Terus berkaitan lagi dengan contoh maaf ya, jual cutting to entres yang baru di grafting buat saya itu pembodohan. Buat newbie rata-rata yang beli newbie, saya pernah merasakan newbie juga, mesti beli di online saya merasakan pada dapatnya bela, kok bela gitu. Karena memang penghobi baru rata-rata ngejar murah, tidak bicara kualitas. Poin pertama itu. Kalau buat saya grafting to entres itu buat saya penipuan. Kasihan dia hidupin cutting yang belum bisa hidup kok. Dia dapat 100, dapat 6, dapat 5. Buat saya kasihan. Nah, pengen saya di PAD ini, di Penggiat Anggur Depok ini, pengen sebangun buat regulasi yang yuk kita bersinergi seperti kita replika contoh ABK. Sellernya ada 2 gitu ya. Nah, sebelum kita terbentuk, saya cuma mau nanya langkah jangka pendek kalau seandainya kita terbentuk nanti hari ini, insya Allah, kira-kira dari ASPAI itu jangka pendeknya apa? Programnya terutama khususan buat kita, buat yang di Depok, ya kan? Kalau masih ada waktu, masih berkenan buat menjelaskan jangka panjangnya juga boleh. Tapi kalau misalnya nggak berkenan, ya udah jangka pendeknya aja. Biar kita sama-sama tahu, kita sama-sama yakin kalau DPD Depok ini bisa terbentuk hari ini. Terima kasih Pak, pertanyaan yang keren. Izin dong. Silakan Pak Pengawas. Yang jelas kita bicara program apa sih yang bisa kita manfaatkan dari asosiasi ASPAI buat kita di Penggiat Anggur Depok adalah satu, saat kita kemarin audiensi dengan Pak Dirjen, alhamdulillah saya dan teman-teman Alfarizom Said ini yang hadir di sana sudah kita membuat minta jadwal untuk BIMTEK tanggal 5 November. BIMTEK itu dengan teknis nanti ada standarisasi yang sebelum BIMTEK itu nanti kita para pengisi narasumber itu sudah nanti ada sertifikat standar trainingnya, jadi kita nggak sembarangan dan sebagainya. Yang insya Allah program paling dekatnya itu 5 November, insya Allah kalau di ACC berkaitan dengan temanya yang saya ajukan adalah pengolahan limbah untuk menjadi bermanfaat untuk khususnya anggur ya. Itu program paling dekatnya. Program jangka panjangnya kemarin kita sudah membentuk pengajuan untuk anggaran 2023. Salah satu yang kita ajukan adalah 1 juta bibit untuk penanaman nasional. Yang tadi saya sampaikan bahwa namanya nasional itu insya Allah Depok kebagian juga untuk penanaman masalahnya. Nah, untuk jumlah berapa bibitnya itu nanti akan disimulasikan sama pemegang tendernya ya. Dan itu yang jelas kita bicara bisnisnya, bicara keuntungannya adalah misalnya tadi saya bilang 500 bibit yang akan disebarkan di Depok misalnya 5 bibit itu hanya anggota yang bisa menyuplai kepada PAD dan PAD akan menyetorkan kepada asosiasi pemilik tender. Jadi nanti kalau bicara program keduanya adalah jangka panjangnya, jangan kita membuat program greenhouse. Program greenhouse-nya ini salah satu di anggaran 2022 yang saya dengar sudah di ACC adalah Bogor dengan Tangerang Selatan sudah dapat 2 program greenhouse. Nah, jangka dekatnya lagi apa? Untuk kita PAD pribadi, saat kita terbentuk nanti DPD-nya adalah kita akan membuat beberapa template percontohan kebun bersama. Yang karena saya yakin nih, di sini jam terbangnya, secara ilmuannya pasti berbeda-beda. Berkaitan dengan, gak usah jauh-jauh kita cara ngebuahin lah, bicara media tanam aja kita masih berantem gitu ya. Ya kalau saya pribadi, beli bibit lu kuat lu ratusan ribu, mungkin ada jutaan, lu media tanam pelit banget sih. Aman om, oke aman, dan sebagainya. Intinya adalah
kita akan membuat program bersama. Monggo tempatnya, kalau saya mewacanakan itu ada di sini salah satunya. Buat teman-teman mungkin yang lokasinya agak jauh dari sini, silakan buat yang plot sendiri yang akan kita tanam sama, akan kita urus bareng-bareng, kita akan sharing bareng-bareng. Dan di PAD sendiri internalnya Om Panji kita akan adakan minimal 1 bulan sekali kita pertemuan. Yang tujuannya apa? Yuk kita berbagi ilmuwan, insya Allah ilmu itu bermanfaat dan amalannya sampai mati kita bakal dapat terus ya. Maksudnya seperti itu program minimal internal kita. Nah, saat terbentuk DPD kita program jangka dekat kita akan sowan nih ke pengurus ke dinas-dinas lokal Om Panji. Yang insya Allah kita di PAD ini akan mengurus legalitasnya. Selama itu belum jadi, kita masih bisa menghidup kepada asosiasi. Keuntungannya apa? Kita akan didorong langsung sama asosiasi lewat pusat dengan Kementerian Hortikulturanya akan memberikan jalur-jalur kepada misalnya kayak dinas pertaniannya atau kayak kemarin kita ketemu dengan sekti 3-nya akan dikondisikan untuk kita membuat program-program internal kita di DPD. Baik nanti tim berkaitan dengan asosiasi atau memang program kita, misalnya salah satu yang mungkin kecanangan saya program internal kita adalah yuk kita bakti sosial, menanam di tempat ibadah, di sekolah kita adakan edukasi, yuk kita timbulkan kecintaan para anak kecil ini untuk menanam, karena kita butuh milenial ini untuk menjadi penggiat ya, kita butuh regenerasi seperti itu Om Panji. Cukup, kalau belum jelas silakan saya tambahkan. Silakan. Ya Om Panji, mungkin saya tambahkan sedikit dari penjelasan Pak Pengawas. Jadi ke depan ini kita pendiri atau pengurus ASPAI akan dilakukan TOT, Training of Trainer. Jadi kita bersertifikat uji kompetensi. Jadi kita nanti para pendiri ini memiliki sertifikat uji kompetensi yang ditandatangani langsung oleh Dirjen. Nah, setelah dari pengurus dan pendiri, nanti akan dilakukan per DPD. DPD akan diberikan perwakilan umpamanya 3 dari DPD yang untuk dilakukan TOT juga. Artinya nanti dari DPD ini ada penyuluh yang bersertifikat uji kompetensi. Itu salah satu program jangka pendek kita gitu. Kalau untuk jangka panjangnya begini, ketika nanti dari kementerian sudah ada program, otomatis dari Dirjen akan menggedor dinas-dinasnya. Nah, salah satunya mungkin di Pemda Depok bakal digedor juga dari pusat. Nah, ketika sudah ada program itu, baik yang terschedule maupun yang on the spot atau dadakan, itu sering banget kalau dari Dirjen itu ada program dadakan segala ini itu. Kita sudah terbentuk DPD gitu. Artinya kita bisa mengambil kue itu gitu. Saya kira dari saya itu aja namanya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain, oh ya, berkaitan gini, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita menjadi anggota harus ada partisipasi sebesar untuk penghobi ya, 150.000, nanti untuk yang kebun dan sebagainya di atas itu. Mungkin sedikit informasi bahwa begini, dalam pendaftaran varietas ini kita lihat organisasi baru ya, memang anggarannya sendiri masih morat-marit ya. Kalau saya sebagai pengurus ini, kalau boleh curhat, kita jalan-jalan, kita bikin program itu masih pakai uang pribadi. Kita kemarin ke Bandung, walaupun ada subsidi, kita masih mengeluarkan. Jadi, kenapa kita membutuhkan pendaftaran 150.000? Satu, proses pendaftaran varian itu kita membutuhkan 30 sampai 50 juta per varian. Waktu pengerjaannya 1,5 sampai 2 tahun. Itu 1,5 tahun sangat cepat sekali, 2 tahun, target kita 2 tahun ya. Jadi kenapa kita membutuhkan anggaran itu? Ya salah satunya untuk itu. Kedua, ya tadi Om Karis mungkin bilang buat TOT, buat BITEK dan sebagainya, mungkin bergerak dari situ. Itu alasannya kenapa kita pendaftaran masih. Nanti kalau untuk penghobi, untuk iuran tahunnya tidak diadakan. Untuk penghobi kayak saya ini penghobi yang cara cuma punya 2 pot di rumah gitu. Untuk iuran tahunnya kan tidak ada. Yang insya Allah nanti bisa disubsidi silang dari para pekebun, dari para yang lain-lainnya, di unit lainnya. Itu mungkin teman-teman yang malu bertanya kenapa kita harus bayar, itu alasannya. Mungkin yang lainnya, ayo biasa silakan Om. Tadi kan kita bayar iuran ya. Betul. Nah, tadi iurannya buat apa, mendaftarkan varian. Salah satunya Mendaftarkan varian. Nah, setelah didaftarkan varian, apakah dari anggota ini dapat bibit dari varian kita daftarkan itu atau gimana? Oke, pertanyaan bagus Mas. Ini begini, salah satunya di DPD kita akan mendapatkan F2 nya DPD. Nanti makanya kenapa saya pribadi dan teman-teman lainnya berharap kita punya kebun bareng-bareng yang tujuannya adalah yuk kita besarkan F2 nya itu. Jadi misalnya varian asosiasi ASPAI 1, nanti di setiap DPD akan mendapatkan 1. Tapi kita belum simulasikan entah bibit atau entah interest atau apa, tapi dijamin bahwa setiap DPD punya 1. Yang itu nanti silakan dikembangkan oleh DPD masing-masing, entah bagaimana metodenya. Nanti akhirnya akan punya semua varian yang anggota DPD itu. Tujuannya untuk pada saat nanti ada misalnya program pemerintah yang membutuhkan varian misalnya ASPAI 1, para anggota bisa membantu. Nah terus keuntungan berikutnya kemarin disampaikan sama Pak Dirjen juga bahwa teman-teman yang kebingungan jual buah ditampung. Karena faktanya begini,
salah satu penyumbang devisa terbesar di kita kemarin disampaikan oleh Pak Haji Heri itu adalah pertama anggur, kedua itu apel, terus pir, satu lagi jeruk. Itu kita membuat defisit 16,8 triliun. Itu di tahun 2020 datanya. Berarti kita kan sendiri nih, saya yakin lah. Kita contoh aja kebun-kebun petik buah ya, itu kalau nggak direm 2 hari habis. Itu mereka menjual 1 kilonya paling murah 100-150 ribu. Jadi kalau teman-teman nanti target kita sebenarnya di Aspa ini sudah bicara bukannya pembibitan ya. Target goals kita adalah bermain dengan tanaman buah adalah buahnya. Nanti kan ada pembahasan-pembahasan apa sih kalau kita bicara pengen buah keuntungannya dan sebagainya. Nanti kita ada simulasinya, berapa modal yang dikeluarkan, bagaimana pemupukan, itu kita akan mendapat pendampingan. Kalau kita bicara mohon maaf, misalnya kita selama ini pakai pupuk happy, saat kita bicara perkebunan boncos kita. Pasti pasti boncos lah gitu ya. Nah, kayak gitu kita akan mendapat pendampingan karena nanti Aspai sendiri akan membuat satu buku yang mendampingi anggotanya pada saat ada pohon saya kenapa, bagaimana memupukan, bagaimana kita nanti begini, itu akan ada pendampingan. Yang tadi maksudnya itu adalah nanti berkaitan dengan nanti TOT tadi, jadi setiap DPD akan dibentuk tenaga ahli yang bersertifikasi setelah uji kompetensi. Jadi asosiasi akan membentuk TOT, Training of Trainer itu nanti di setiap dari orang-orang yang sudah dibina ini akan membina DPD untuk mempunyai sertifikat yang terverifikasi itu. Mungkin seperti itu. Jadi cukup. Terima kasih. Yang lainnya? Satu lagi. Silakan. Maaf nih, saya paling sering nanya mungkin. Tadi varietas yang didaftarkan kan ada 3. Baru 3. Misalnya anggap aja nih Jupiter misalnya ya, nanti diganti jadi nama Indonesianya apa? Aspai 1 misalnya. Nah ternyata saya udah punya pohon Jupiter di rumah. Apakah yang itu sama namanya jadi Aspai 1 atau saya harus dapat dari asosiasi untuk mendapatkan bibit itu? Nah itu aja. Ya, pertanyaan yang bagus dan sudah pernah ditanyakan. Jadi tujuan kita melegalkan adalah yang kita riset adalah di pohon itu. Jadi sama seperti saya, misalnya saya punya akademik saya usia sudah 5 tahun lebih, saya itu F2 karena F1-nya di tempat Om Firman, F2-nya di tempat saya, tempat Om Mori sama, ada tempatnya makan kita daftarkan itu misalnya itu tidak berlaku. Jadi memang berlaku itu jaminannya adalah memang yang dari pohon yang kita daftarkan. Jadi misalnya daftarkan tadi seperti contoh Jupiter, tempat kita ada Jupiter, yakin sumbernya sama, itu tidak bisa kita gunakan. Jadi untuk menjaga saat kita label edar sudah keluar, kita bisa menjamin bahwa memang ini sumber dari sana. Seperti jadi, nah kita kan bagaimana cara mungkin nanti sudah terdaftar nanti mendekati terdaftar mungkin tahun pertama sudah ketahuan hasilnya, itu sudah bisa dibagi-bagikan kepada DPD. Seandainya nanti ini kira-kira sudah disetujuin nih, nanti asosiasi mungkin kebijakannya adalah sudah mulai menyebar. Nanti pada saat sudah resmi kita memang sudah masif. Mungkin seperti itu. Berarti yang ada itu Bang Gembol. Betul Bang, dijalankan. Tapi kalau untuk diterima sama Aspai pada saat program tidak bisa. Tapi kalau yang lain sudah di rumah terus ya nggak apa-apa. Silakan. Sama. Tapi tidak bisa. Iya. Jadi nanti labeling pun ketahuan ada DPD mana, sumber mana. Nanti labeling pun ini Pak terdata. Jadi kita nanti labeling itu dari pusat, nanti ada numbering-nya. Nah numbering itu ketahuan nih dari DPD mana. Gitu. Silakan Om, selanjutnya cukup jelas Pak. Saya nanya. Silakan Pak. Ya, karena saya pengen masuk YouTube juga nih. Asia. Enggak, lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita kan mau bikin sesuatu produk jenis tanaman yang baru kan dari yang telah ada. Kalau di Panili itu pemuliaan lah istilahnya. Jadi kalau Panili itu sudah di Indonesia kan, Pania 1 dan Pania 2 di Balitro itu. Asalnya sih Planifolia juga. Introduksi atau pemuliaan. Pemuliaan Pak larinya. Kalau jadi itu sudah punya hak kita Indonesia, walaupun awalnya Planifolia ya. Jadi kita membuat sesuatu itu kita pilih varietas yang benar-benar unggul, baik dari penyakitnya, tahan penyakit, dari buahnya dan lain sebagainya. Jadi ya kita seleksi lah, mungkin yang cocok di lingkungan Indonesia apa gitu kan, buahnya yang enak apa, dia tahan penyakitnya apa, dan nanti kalau sudah jadi produk kita itu memang murni Indonesia, kita yang menciptakan gitu. Seperti Panili itu tadi, yang menciptakan kan Bu Endang ya di Balitro itu, Pania 1 dan Pania 2 itu udah diakui dunia itu. Jadi kalau nanti Pania 1 dan Pania 2 ada di Amerika atau ada di Madagaskar, ya itu punya Indonesia gitu. Saya kira anggur juga sama. Saya pikir ya itu aja sih. Jadi tolong nanti untuk apa istilahnya kalau di anggur tadi yang tadi introduksi ya. Ya kalau saya sih pemuliaan karena dulu ngikut di Balitro itu Panili pemuliaan istilahnya.
berbeda. Berbeda ya? Kita jelaskan. Pemulihan berbeda. Oh gitu ya? Jadi kita Kalau jelaskan. introduksi itu artinya kita tetap menggunakan varian yang kita impor itu. Aktif sudah. Hanya merename ya, merename. Oh. Kalau pemulihan kan kita itu hasil dari kawin silang kita di sini. Pemulihan Tapi nggak disilang nggak ya? Enggak ya? enggak disilang. Oh, Jadi artinya kita Ada dua, Pak. sebetulnya gini. Kemarin dari Dirjen ini mendorong bahwa kita jangan lagi menggunakan namik produksi, tapi kita jadikan varian lokal. Gitu, Pak. kalau bisa begitu yang itu malah. Jadi Jadi varian malah lokal. iya varian lokal itu. Jadi murni ya. Jadi Ada kita artinya tuh kita jadikan varian lokal gitu Pak. Jadi naturalisasi ya. Nah, benar naturalisasi lah. Jadi kalau Ya, boleh yang katakan paling gini. tepat. Jadi gini. Ah ya silakan. Makasih. Oke. Apa namanya? Ada sedikit penjelasan berkaitan dengan itu, Pak. Jadi ini saya tidak paham apa namanya, gitu ya. Mau introduksi, mau pemulihan dan sebagainya. Tapi jelas terbagi menjadi dua, Pak. Jadi ada varian namanya introduksi itu adalah tanaman luar yang sudah adiktif di kita. Makanya kenapa pohon yang bisa kita dapatkan minimal usianya 5 tahun. Contoh kalau kita di alpukat itu ada Miki atau apa namanya Cipedak 01, Cipedak ya, Om Indra ya. Cipedak itu pohon itu sudah 5 tahun diganti namanya adalah Cipedak 01, kita nggak tahu sumbernya. Nah contoh jadi gini, kemarin masukan dari Pak Dirjen juga kalau kita bicara ada 3 varian yang memang kita resmi datangkan Pak. Jadi kalau kita bicara adalah introduksi ya sebenarnya maaf paman saya adalah kita tidak perlu ada surat masuknya, tidak perlu ada surat resmi dari misalnya kita datangkan varian Tom Candy dari luar negeri. Nah, saat kita bicara itu ada varian yang memang harus kita ditanya pada tanya ada namanya apa istilahnya itu tanya sumber dari mana resmi dan sebagainya. Nah yang kita paling cepat caranya adalah tadi introduksi tadi Pak. Jadi tanaman yang sudah ada di kita dan penyebarannya lebih dari 70% di Indonesia sudah masif sekali dan sudah terbukti data rendah data tinggi makanya tercetuslah 9 varian yang kita dapatkan itu saat kita menentukan varian itu Pak. Kita sudah diskusi dengan para saat itu yang hadir penyebaran sudah masif di Indonesia. Poin pertama itu, poin keduanya bicara pemuliaan di kita sudah terdaftar sudah ada 3 Pak. 3 pemulihan salah satunya yang saya sudah ada itu adalah The K. The K itu pemulihannya Om Ronnie Tiger, Purwakarta. Itu persilangan A sama B lah sih Pak, tapi ada catatannya. Itu dinamakan dari pemulihan. Nah itu nanti bisa kita daftarkan setelah buahnya sudah stabil baru terdaftarkan menjadi varian yang tadi pemulihan itu. Jadi yang 3 pertama terdaftarkan ini yang sedang berjalan prosesnya itu adalah introduksi Pak. Tanaman yang sudah terbukti di 70% Indonesia ditanam di 70% penggunaan di Indonesia sudah jelas buahnya. Kualitas buahnya, kegenjahannya, terus produktivitasnya itu sudah terbukti 70% itu Pak. Tidak bisa dengan varian yang baru masuk seperti saya misalnya ada beberapa variannya apa Tamaki atau apa itu tidak kita dapatkan karena di kita belum ada yang umur 5 tahun. Salah satunya Pak, seperti itu. Arianto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Kurang gasnya, kurang sehat beliau. Terlebih dahulu saya minta maaf atas undangan pertama yang mungkin saya tidak bisa hadir dikarenakan sedang sakit. Yang saya mau tanyakan saat ini untuk pendaftaran anggota Pak, biar tidak jadi polemik di kami ini Anggur Depok, bahwa sana itu bisa nggak sih perorangan atau kelompok gitu loh, yang seperti Pak Sahrul tadi bicarakan. Nah kalau untuk kelompok bagaimana, kalau untuk perorangan bebas lah kan ya. Nah itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yanto, izin menjelaskan. Jadi kita bicara di ASPA ini tadi yang Bapak sampaikan perorangan dan kelompok itu kemungkinan besar nih, tadi belum jadi putusan kita per kelompok Pak. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat ada program kita sudah tidak bicara perorangan. Misalnya ada program tadi 1 juta bibit kita sudah tidak bicara perorangan karena akan strukturnya akan panjang sekali ya berkaitan dengan nanti bibit yang sudah terverifikasi dan sebagainya. Jadi kontrolnya akan lebih mudah yang kita lakukan pada saat kita bicara kelompok. Pengontrolnya akan lebih mudah. Memang ini kemarin menjadi salah satu perdebatan juga. Yang dimaksud perorangan bisa juga. Contoh mereka dia punya kebun, pengen sendiri. Cuman minimal itu kan kalau kita bicara struktur kita minimal DPD terbentuk dengan 20 orang. Ya kalau dia mau pribadi misalnya contoh kebun A pengen berdiri sendiri menjadi DPD, silakan minimal syaratnya adalah nanti internal kita. Jadi gini, kita untuk kemungkinan kelompok-kelompok tani bisa bergabung di DPD Depok. Ya itu sangat besar manfaatnya. Cuma kita gini, yang ada di kita ini, yuk kita sama-sama lepas baju, lepas ego, lepas marah, lepas emosi untuk bareng-bareng kebaikan bersama. Poin itu dulu. Kalau kita masih ada di ego kita, masih ada di marah kita, masih ada di saya. Selama ini kan yang ada di anggur kita itu adanya. Kenapa terjadi banyak konflik? Karena itu poinnya. Saat kita melepas ego kita, yuk kita lepas ego kita, lepas seragam kita untuk melebur menjadi satu organisasi yang niat kita sama-sama ingin menganggurkan
anggur di Indonesia, menjadi yang terbaik di Indonesia, insya Allah menurut saya ini tidak jadi masalah. Berkaitan dengan nanti program-program kelompok kecil, misal di Limo sudah ada kelompok tani punya Om Abdul, ingin menggabung jadi kita sangat welcome, karena niat kita nanti tulus, tidak ada profit oriented, Pak. Tidak ada asosiasi ini tidak ada profit oriented. Yang jelas asosiasi adalah cuma wadah, karena secara regulasi itu tidak bisa sama seperti yayasan, tidak bisa ngambil keuntungan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman nanti yang mau bergabung misalnya dari komunitas kecil mau bergabung, kita sangat terbuka sekali, karena memang niat kita ya tadi kita tebarkan kebaikan, kita tebarkan kenyamanan kita, kita tebarkan kebersamaan kita lepas semua seragam kita dulu untuk duduk di bergabung di asosiasi kalau untuk program itu ya DPD-nya. Mungkin gitu Pak. Silakan. Terima kasih, itu yang tadi diselesaikan, itu akan kita selesaikan. Tapi secara regulasi yang sudah berjalan, prosedurnya seperti itu. Mungkin nanti bagaimana nanti penafsiran kita di ADART itu akan kita coba temukan lagi. Tapi regulasi yang dibangun sama teman-teman di ASPI ini adalah tadi melalui DPD. DPD itu kekuatannya provinsi, kabupaten, kota sama. Itu regulasinya. Syarat teman-teman DPD minimal 20 orang baru terjadi DPD. Itu regulasi yang diterapkan sampai saat ini masih itu. Jika nanti penafsiran perubahan di ADART-nya seperti apa, tapi merujuk kepada regulasi yang dijalankan seperti itu. Jadi ada formulir pendaftaran kan individu Pak. Iya. Ada formulir yang dibagikan individu. Jadi nggak bukan misalkan teman-teman Depok gabung secara rombongan sendiri. Itu mungkin Pak ada ya. Saya tangkap sih nggak begitu. Ya, jadi itu kelompok tetap ya anggota yang mau ikut anggota DPD silakan. Iya. Tapi nggak kelompok. Iya bukan kelompok. Iya. Tadi begitu kan? Bukan caranya paling kelompok. Jadi gini, pendaftaran itu memang individu Pak. Cuman itu dikolektifkan kepada DPD. Jadi tetap perwakilannya tetap melalui DPD programnya. Cuman memang formulir itu individu. Untuk meng-hire dari anggota DPD dulu aja. Bapaknya kan mau untuk menjadi anggota DPD per kelompok atau per orang. Jadi sebenarnya anggota DPD, anggota ASPI. Iya. Anggota ASPI yang ada di Depok. Iya. Anggota ASPI yang ada di Depok. Nah anggota-anggota ini supaya yang dulu ada DPD. Bukan pembentuk DPD sebenarnya. Kan kita daftar dulu sebagai anggota ASPI. Iya sebagai perorangan dari orang di mana. Yuk kita supaya sekolah di Depok ini baru kita DPD. Iya. Kan gitu. Nah jadi kalau waktu BAD kalau saya pribadi sudah tidak mau ada di pembahasan AD atau PAD pribadi. Satu itu, kedua berkaitan dengan bahasa yang tertulis di ADART ini yang memang masih bodoh, tapi yang jelas regulasi yang terdapat seperti itu. Jadi yang dilakukan seperti itu kemarin sudah dilatih di Aceh, memang pendaftar secara pribadi tapi dikoordinir melalui DPD. Jadi secara berarti tidak bisa langsung ke DPP. Iya, kalau itu mah pasti. Iya. Jadi memang nanti berkaitan ADART ada perubahan secara struktur bahasanya, tapi jelas regulasinya seperti itu. Jadi kalau bisa bukan saya memutuskan, pasti sebagai pengawas juga butuh diskusi juga, tapi regulasinya yang diterapkan seperti itu. Nanti yang pasti yang akan dirubah adalah bahasa yang ada di ADART, tapi regulasinya pendaftaran anggota secara individu dikelola oleh DPD. Jadi nanti pembentukan DPD sendiri ada berita acara dan sebagainya. Bahwa terbentuk ada asiansi menghadiri ada berapa puluh orang yang masih menjadi anggota sekian. Dengan ini kita membentuk DPD Asosiasi Kota Depok untuk asosiasi. Jadi regulasi seperti itu. Jadi kita bentuk ini adalah kita sepakat untuk ASPI Depok. Iya, betul. Pusat sudah terbentuk Pak. Sudah ada ART-nya nih yang dia ada DPD. Betul. Iya, betul Pak. Betul regulasi itu. Membentuk DPD loh Pak. Bukan. Membentuk ASPI Depok. ASPI Depok ya. Jadi, nah, ini prasmanan. Ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, ikan asin, sambelnya, sambal terasi, sayurnya sayur asem, ada lalapan timun, banyak semangka, wah mantap banget ini. Sini Pak. Iya ini banana nih. Sip. Mantap. Yang ini nih. Sambalnya sambal terasi, sambal Terasi nggak ada. Nah, sambal terasi tomat. Emang Indramayu ada terasi? Ada, kasih terasi ya? Emang Indramayu? Ada kasih terasinya. No, nih, ini Anjatan. Penganjang Sindang, Anjatan. Sindang Laut.
Sindang Kabupaten saya. Kabupaten. Oh iya. Kabupaten. Iya Sindang. Iya. Dekat-dekat ya kotanya Sindang. Iya masih dekat laut. Nih. Wah, pengawas nih. Andi Jenggot Cahyadi. Ayo makan dong. Udah. Saya udah duluan. Yang banyak Pak Indra. Aduh. Iya, merah. Oh. Sama itu. Iya. Kota, saya kampung. Indramayu Selatan. Indramayu Barat. Anjatan. Indramayu Barat. Barat Selatan. Barat rumahnya di Bedahan. Rumahnya di Bedahan. Di Bedahan juga nih. GSR. 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 Indomaret. Om Marianto nih lagi ngambil sayur asem nih. Mantap Om ya. Aduh. Hari ini menunya, iya menunya mantep banget ini. Jangan asem. Nggak boleh berarti? Nggak boleh dimakan udah asem. Aduh mantep. Iya, ini bukan Romli, Saksa. Oke. Jadi itu mau dimasukin Oke. Kita makan dulu deh. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah acara diskusi dan sosialisasi ASPAI. Sesi berikutnya adalah nanti pembentukan kepengurusan DPD ASPAI Kota Depok. Setelah makan bersama, lalu istirahat sebentar, lalu sholat zuhur bersama. Setelah itu kita lanjut acara berikutnya, yaitu pembentukan kepengurusan DPD ASPAI Kota Depok. Oke, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspire